Selamat pagi Pak Muklis. Apa? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Muklis, Mbak Tina. Iya Pak, pagi Pak. Ya. Oh, Fadilatul Maulidah. Iya, Pak. Udah jam berdin. Oke, Pernah coba ambil coba dosen? dibuka Pernah ambil PowerPoint-nya. dosen? Baik, Bu. Ini sempro Pine. Ini Pine ya? Iya Pak, bimbingan pena yang buka ya. Bu Vina ini pagi apa sore? Anak pagi tapi sudah lama menghilang Pak Muklis. Oh, Iya. Angkatan 2017. wih, Ada 3 anak mahasiswa IBS yang dari Papua, Pak. Salah satunya ini Dila. Jadi ada 3. Dila, Ilham, dan Rika. Tapi sekarang udah balik sih. Buktinya Dila sudah mulai mau sempro gitu. Bisa kita mulai ya, Pak Muklis dan Pak Ya, Partai ya. ya bisa. Dila, apakah kamu sudah siap di sana? Sudah, Ibu. Sudah siap ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muklis, Pak Sparta, Dila, dan Ayu. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu ya lewat Zoom ini untuk mendengarkan seminar proposal dari Fadilatul Maudah Jamaluddin dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan Kualitas Laba dalam Penyediaan Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022. Pagi ini Dila harus siap ya mempresentasikan apa yang akan Dila buat dan tuangkan ke dalam skripsi. Kemudian ada masukan dari Bapak dan Ibu penguji ya, Bang Kris, Pak Sparta, untuk penyempurnaan skripsi Dila ini apakah bisa dilanjutkan menjadi skripsi atau ada yang diubah seperti itu ya Dila ya. Oke, tidak memperpanjang waktu, silakan Dila mempresentasikan dalam waktu 15 menit paling lama ya Dila ya, silakan. Baik, Bu Vina. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sebelumnya, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Lediana Sufina, SEAK, MSI, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Dr. Sparta, SEMEAK CE, selaku penguji 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Muklis, SEMBM, selaku penguji 2. Untuk terima kasih atas kesempatannya pagi hari ini untuk datang pada seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Laba dalam Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022. Untuk yang pertama yaitu ada latar belakang penelitian dari perkembangan bisnis dan kemajuan teknologi membuat persaingan antar perusahaan di dalam dunia bisnis. Nah, untuk di dalam perkembangan bisnis tersebut tidak lepas dari laporan keuangan yang merupakan informasi tentang keuangan maupun non-keuangan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, dari laporan keuangan tersebut, salah satu faktor pengukuran kinerja suatu perusahaan itu dapat dilihat dari bagaimana perusahaan itu mampu memberikan kepercayaan para pihak eksternal, terutama yaitu pemegang saham, yakni dengan melihat faktor dari good corporate governance sendiri dan kualitas laba dalam perusahaan. Nah, untuk selanjutnya ini penjelasan tentang pengukuran dari good corporate governance sendiri. Dalam skripsi saya ini, saya akan mengambil ada 4 struktur dalam good corporate governance. Yang pertama itu ada Dewan Komisaris, di mana di sini Dewan Komisaris itu memiliki fungsi untuk memantau penerapan kebijakan pada Dewan Direksi. Nah, untuk pengukurannya Dewan Komisaris sendiri, yaitu dari jumlah
komisaris independen dibagi dengan total Dewan Komisaris. Nah, sebelumnya Bapak Sparta dan Pak Muklis nanti di slide selanjutnya untuk di bab 3 bakal dijelaskan untuk rumusnya. Nah, saya bakal lanjutkan untuk yang penjelasan selanjutnya itu ada Dewan Direksi, di mana di sini Dewan Direksi itu merupakan struktur yang paling penting karena dipilih langsung oleh pemegang saham. Jadi ibaratnya untuk menjadi tangan kanan dari pemegang saham tersebut. Nah, untuk pengukuran yang digunakan yaitu dari total dewan direksi dibagi dengan total aset dalam perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada kepemilikan institusional, di mana kepemilikan institusional ini memiliki tugas ketika ada masalah di mana di antara manajemen dengan pemegang saham. Jadi, kepemilikan institusional ini menjadi penengah agar tidak terjadi adanya kepenyelewengan atau fraud di antara misalnya ada masalah di antara manajemen dengan pemegang saham ini. Nah, untuk pengukurannya kepemilikan institusional sendiri yaitu dari jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi dengan total saham yang beredar. Selanjutnya ada komite audit. Nah, untuk komite audit itu sudah pasti memiliki tanggung jawab dan juga memonitoring laporan keuangan dalam perusahaan. Dalam hal ini, komite audit dapat diukur dengan komite audit dibagi dengan jumlah komisaris. Selanjutnya ada kualitas laba, yaitu ada di variabel independennya. Kualitas laba sendiri itu untuk mencerminkan aktivitas bisnis perusahaan, yaitu terdapat dalam informasi laporan keuangan. Nah, di dalam penelitian ini, kualitas laba yaitu menggunakan rumus operating cash flow dibagi dengan net income. Setelah penjelasan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, nah saya mengambil fenomena di mana berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu tentang pertumbuhan dalam sektor pertanian ini, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 1,84% year on year. Nah, pada tahun 2022, sektor pertanian mampu mempertahankan konsistensi positifnya dengan adanya pertumbuhan sebesar 1,37%. Nah, dengan adanya fenomena ini, saya merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu rumusan masalahnya ada apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor pertanian. Untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, untuk yang ketiga itu ada rumusan masalahnya, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian yang keempat itu ada apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan yang kelima, apakah kualitas laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, untuk setelah ada rumusan masalah itu tidak lepas dari tujuan dalam penelitian dan juga manfaat dalam penelitian ini. Nah, untuk tujuannya dalam penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis juga Dewan Komisaris tersebut terhadap kinerja keuangan. Kemudian untuk menguji juga dan menganalisis Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan, yaitu menjawab tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Nah, yang ketiga yaitu menguji dan menganalisis kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Dan yang keempat yaitu menguji dan menganalisis komite audit terhadap kinerja keuangan, dan yang terakhir menguji pengaruh kualitas laba terhadap kinerja keuangan. Dengan adanya tujuan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, adapun juga manfaat dari penelitian, yaitu dari manfaat pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu sendiri itu dapat diharapkan dapat menambah wawasan peran dari good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, dan bagi penelitian selanjutnya dapat diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian yang akan meneliti tentang good corporate governance tersebut. Nah, selanjutnya untuk manfaat praktis tersebut ada dua.
Yang pertama itu ada bagi perusahaan. Untuk perusahaan ini diharapkan dapat menjadi sebuah proksi dalam meningkatkan good corporate governance perusahaannya. Nah, untuk di bagian bagi investor, yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Di dalam bab 2 ini yaitu ada landasan teori. Landasan teori yang diambil, yang saya pakai untuk di dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah landasan agensi teori, di mana agensi teori secara garis besar merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal, yaitu pemegang saham, dengan agen, yaitu bagian manajemen. Nah, hubungannya agensi teori ini dengan judul yang sudah disebutkan di atas tadi, yaitu dari antara hubungan di antara yaitu good corporate governance tersendiri, yaitu bagian agennya dan manajemennya. Nah, untuk yaitu hubungan antara agen dan prinsipalnya ini pemegang saham, di mana akan menjadi pemegang saham ini percaya kalau misalnya kinerja dari perusahaan ini dia kinerjanya itu baik atau buruk. Jadi bisa dilihat dari good corporate governance ini. Nah, selanjutnya yaitu ada signaling teori, di mana signaling teori sendiri yaitu perusahaan memberikan informasi berupa laporan keuangan pada perusahaan kepada pihak eksternal. Jadi atau pihak eksternal itu yaitu pemegang saham. Nah, untuk signaling teori sendiri, yaitu hubungannya dengan judul yang sudah disebutkan tadi, yaitu dari kualitas laba. Kualitas laba sendiri, yaitu diambil dari laporan keuangan. Otomatis secara tidak langsung, signaling teori ini ada hubungannya di antara kualitas laba ini dengan signaling teori, karena berpacu dengan laporan, memberikan informasi berupa laporan keuangan yang untuk pemegang saham. Nah, dengan adanya landasan teori ini, dalam penelitian saya membuat kerangka pemikiran untuk di bagian variabel independennya, yaitu ada 5. Yang pertama ada Dewan Komisaris, yang kedua ada Dewan Direksi, yang ketiga ada kepemilikan institusional, dan yang keempat ada Komite Audit, dan yang terakhir ada kualitas laba terhadap kinerja keuangan, yaitu menggunakan perhitungan ROA sebagai variabel dependennya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulunya itu pada penelitian Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan yang dilakukan oleh Nur Hidayah tahun 2020. Dia menghasilkan bahwa Good Corporate Governance itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan penelitian ini juga sama dengan Rowina tahun 2017 juga mengatakan demikian. Dalam penelitiannya menghasilkan juga bahwa good corporate governance ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nah, tapi untuk dari good penelitian ini tidak lepas juga dari ada kekurangan sampel atau gimana, ada juga penelitian yang tidak berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan, yaitu dari penelitian Suwarti pada tahun 2022 menghasilkan bahwa good corporate governance ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini juga ada di dalam penelitian Puspita Ningtyas pada tahun 2023 menghasilkan bahwa kinerja good corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya penelitian terdahulu untuk dari sisi kualitas laba, yaitu kualitas laba yang dilakukan BA Syahzuni pada tahun 2022 menghasilkan bahwa kualitas laba ini berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan juga dilakukan penelitian oleh D. Zatira pada tahun 2020 menghasilkan bahwa kualitas laba juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya pada penelitian Anissa Kanti itu berkata lain, bahwa penelitiannya yaitu menghasilkan bahwa kualitas laba ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan selanjutnya ada Erdi Sari, yaitu pada tahun 2022 melakukan penelitian, yaitu menghasilkan bahwa kualitas laba tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
selanjutnya ada metode penelitian, ya. Ada terdiri dari sendiri, yaitu dari sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2018 sampai 2022. Nah, untuk jenis data penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, yaitu dari laporan keuangan yang sudah diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya untuk pengambilan sampelnya sendiri yaitu menggunakan purposive sampling, yang dimana di sini ada pertama yaitu sektor pertanian terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua yaitu perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan pada penelitian. Jadi ini di sini perusahaan yang masuk dalam kriteria pada penelitian pada variabel yang sudah ditentukan di dalam judul ini. Nah, perusahaan memiliki data lengkap dengan variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, berikut untuk pengukurannya, operasional variabelnya. Yang pertama yaitu ada Dewan Komisaris. Di sini pengukurannya yaitu menggunakan jumlah komisaris independen dibagi dengan total Dewan Komisaris. Kemudian yang kedua ada Dewan Direksi. Yang di sini ada total Dewan Direksi dibagi dengan in total aset. Dan yang ketiga ada kepemilikan institusional, yaitu di mana pengukurannya menggunakan jumlah saham yang dimiliki institusional dibagi dengan total saham beredar. Dan untuk variabel yang keempat, X4-nya, yaitu ada komite audit. Komite audit sendiri itu pengukurannya menggunakan komite audit dibagi dengan jumlah komisaris. Dan untuk yang variabel X5-nya yaitu ada kualitas laba, di mana kualitas laba ini menggunakan pengukuran cash flow from operating dibagi dengan EBIT, earning before income, EBIT. Nah, untuk yang kinerja keuangannya, nah, di sini sebagai variabel dependennya yaitu menggunakan pengukuran ROA, yaitu dari net income dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada di dalam bab 3 ini ada teknik pengolahan dan analisis data, di mana di sini ada analisis regresi data panel yang terdiri dari uji Chow, uji Hausman, ada uji Lagrange multiplier. Nah, yang untuk uji asumsi klasik itu terdiri ada 4 uji, di mana uji yang pertama itu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Nah, yang keempat yaitu ada uji autokorelasi. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan uji regresi linear berganda data panel, yaitu ada 2. Yang pertama koefisien determinasi, dan yang kedua ada uji F dan uji T. Sekian presentasi seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bila berarti kita akan sampai tahap kedua ya, mau mendengarkan masukan dari dosen penguji Pak Muklis dan Pak Sparta. Oke, silakan Pak Sparta atau Pak Muklis. Pak Muklis siapa dulu? Saya atau Pak Muklis? Sepertinya Pak Muklis masih off cam, Pak Sparta dulu aja kali ya. Halo. Saya masuk off cam, ada tuh. Off ini mic. Kebalik Pak, mic-nya bunyi, Pak Muklisnya nggak kelihatan. Lah. Oke. Masa? Oh ada. Oke, Pak Muklis dulu silakan Pak. Terserah. Ya, panggilannya siapa nih? Fadilatul Maulida Jamrudin, banyak amat namanya. Namanya Dila, Bapak. Dila, oke Dila. Saya mau kasih masukan supaya ini aja ya, supaya ringkas gitu ya. Jadi itu kan GCG itu kan masih pakai jumlah komisaris, total direksi dan sebagainya. Bimbingan saya 2 orang itu dia udah pakai scoring yang dibuat oleh lembaga apa itu udah tinggal ambil aja datanya. Ya mungkin itu bisa lebih cocok lah ya daripada sekedar jumlah kan, ya kan? Jumlahnya banyak kan belum tentu juga GCG-nya bagus gitu kan.
Nah, kalau dia kan waktu memberi skor tuh pasti sudah mengerahkan ahli-ahli di situ. Praktisi-praktisi juga di situ kan. Coba ya dihubungi tuh bimbingan saya si, aduh lupa saya, coba aja tanya di akademik tuh. Nah, 2 orang dia pakai skor semua, jadi tinggal ngambil aja angkanya. Ya, Dila ya. Iya, Pak. Oke, 1 udah. Terus mengenai kualitas laba. Kualitas laba itu kan CFO dibagi laba ya. Iya, Pak. CFO dibagi laba. Eh, seberapa baik CFO per laba itu bisa menjadi indikasi kualitas laba. Ya, CFO dibagi laba itu kan menggambarkan apakah laba akrualnya kecil gitu kan. Kalau laba akrualnya kecil berarti CFO-nya besar, berarti kualitasnya bagus gitu kan. Padahal akrual itu kan belum tentu jelek. Akrual itu kan ada discretionary accrual, ada non discretionary accrual. Kalau yang non discretionary accrual itu jelas-jelas malah bagus, ya kan? Kalau non discretionary accrualnya itu bagus, besar misalnya, berarti kan CFO-nya kecil. Iya. Nah, apakah CFO kecil yang disebabkan oleh non discretionary accrual yang besar itu bisa menunjukkan kualitas laba yang kecil, yang rendah kan belum tentu. Ya enggak? Ya, Dila. Saya jelasin pelan-pelan ya. Di sini Dila menggunakan CFO per laba sebagai alat ukur kualitas laba. Oke, jadi kalau CFO dibagi laba itu angkanya tinggi, dianggap perusahaan ini kualitas labanya tinggi. Kalau rendah, dianggap perusahaan ini kualitas labanya rendah, gitu kan? Padahal belum tentu menurut saya. Ya, kenapa? Karena CFO itu kan laba dikurangi total accrual. Padahal total accrual itu terdiri dari discretionary dan non discretionary. Yang sering mengakibatkan kualitas laba yang rendah itu karena yang discretionary-nya tinggi. Yang discretionary-nya tinggi. Padahal tadi kan CFO itu kan total laba minus non discretionary accrual minus discretionary accrual gitu ya. Nah, jadi kalau CFO-nya itu rendahnya karena discretionary accrual yang tinggi, oke, gitu kan? Oke, betul. Kemungkinan itu menunjukkan kualitas laba yang rendah. Tapi kalau CFO-nya itu rendahnya itu karena non discretionary accrual yang tinggi, belum tentu, gitu kan? Nah, jadi coba dipikirkan lagi tuh, apakah CFO per laba itu bisa dijadikan indikator kualitas laba, ya? Nah, memang sih itu gampang, apa namanya, cari datanya. Tapi kalau mau pakai misalnya discretionary accrual-nya, misalnya itu harus pakai formula Jones segala itu atau banyak tuh formula-formula itu memang agak panjang jadinya, ya. Jadi itu tolong dipikirkan gimana caranya itu. Terus komite auditnya juga bagian dari GCG ya? Iya, Pak. Bagian dari GCG. Nah, nanti coba dilihat itu. Kalau pakai total bagaimana? Kalau nggak salah total itu juga terdiri dari berapa komponen atau gimana gitu ya. Mungkin coba nanti lihat skornya itu. Saya cuma ngelihat angkanya aja ditunjukin sama mahasiswa saya tuh skornya tuh sekian, sekian, sekian. Ada nggak komponen-komponennya gitu? Komponen ini, komponen ini, komponen ini. Kalau ada, nah Anda bisa indikator kinerjanya bukan GCG-nya totalnya, tapi komponen-komponennya itu. Ya, sehingga bisa mengcover tadi komite audit. Terus ROA ya, ini dependen nih. Nah, ini nanti apakah dipikirkan kalau pakai ROA ya. ROA itu kan berarti hasil produk akuntansi. Iya. Ya kan? ROA itu kan hasil proses akuntansi. Nah, apakah mau pakai ROA atau pakai yang PBV misalnya atau PE ratio atau apa satu lagi Bu?
Yang pakai utang segala itu? Lupa. Malah lupa saya. Yang pakai nilai pajar utang sama nilai pajar saham itu apa namanya? Tobinski, Pak. Tobinski ya, Tobinski, Tobinski. ya. Atau mau pakai Tobinski. Tapi bimbingan saya kemarin itu pakai Tobinski itu kurang cocoknya itu karena data harga pasar obligasi itu nggak banyak di Indonesia rupanya. Jadi nggak semua perusahaan publik itu menerbitkan obligasi yang dijual di bursa. Akibatnya harga pasarnya juga nggak ada. Karena harga pasarnya nggak ada, dia ganti pakai harga nominal. Nah, itu udah nggak mencerminkan Tobinski lagi gitu. Ya, jadi kalau gantinya IHSG bisa Pak, IHSI. Nah, itu jadi harus dipikirkan lagi tuh kalau mau pakai yang itu ya, mau pakai apa gitu. Iya. Apa Tobinski atau PBV aja atau PER aja. Kalau PER itu kan laba harga saham dibagi laba, kalau BBV harga saham dibagi nilai buku misalnya. Nah, jadi kalau dipakai tadi PBV, PER dan Tobinski itu kan bukan produk akuntansi itu, ya kan? Tapi produk interaksi para investor di bursa gitu. Jadi kita melihat apakah GCG kemudian kualitas laba itu diapresiasi nggak oleh para investor di bursa gitu. Ya. Tapi kalau ROA itu kan nggak ada hasil hasil dari pengaruh investor ke situ nggak ada gitu. ROA itu hanya produk akuntansi aja. Jadi padahal kan Anda waktu di teorinya di bab 2 kan bilang tentang signaling. Signaling itu kan bagaimana kita memberikan informasi kepada para investor. Ya kan? Sementara dependent variabelnya Anda nggak melibatkan investor. Ya kan? ROA itu kan nggak melibatkan investor, itu hanya produk akuntansi. Iya. Kalau signaling kan maksudnya tuh kalau saya menerapkan GCG. Kalau saya menerapkan GCG, jadi perusahaan penerbit saham ya. Kalau saya menerapkan GCG, itu para investor itu lebih percaya nggak sama laporan keuangan saya, gitu kan? Nah, padahal para investor itu reaksi para investor itu nggak tercermin di ROA karena ROA itu kan produk akuntansi. Tapi kalau PBV, PER dan Tobinski ya gitu. Ya. Oh ya, tadi kalau pakai tadi Bu Vina kalau mau pakai apa tadi indeks harga saham bagus juga tuh. Nah, kalau nggak salah ada ya indeks harga saham sektoral ya. Jadi ini kan pertanian. Indeks harga saham sektor pertanian kalau nggak salah ada tuh. Ya, indeks harga saham sektor ini, indeks harga saham sektor ini dipecah-pecah tuh. Cuman jadinya kan secara total bukan per Biasanya indeks harga saham individu Pak, IHSI. indeks harga saham individu. Jadi per perusahaan. Per perusahaan pengganti price itu. Oh gitu, ya oke, ya oke gitu. Pokoknya yang melibatkan investor lah dependen variabelnya gitu. Udah, saya rasa itu aja saya masukannya ya. Baik, terima Saya. kasih banyak Pak Muklis. Ini masukannya sangat berarti ya, Dila, dicatat ya, nanti kita diskusikan lagi. Ya, terima kasih Pak Muklis. Sekarang Pak Sparta, masukannya Pak, minta tolong. Silakan Pak. Oke, terima kasih Vin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, ucapkan selamat ya bagi siapa nih? Si Dila. Dila Iya, ya. Pak. Dila ya. Ya Pak, kalau baca namanya susah kita Ya. Pak. Coba di halaman pertama aja, ke halaman pertama aja nih. Nah, pertama saya menyatakan ini bagus ya. Tapi ada beberapa perbedaan. Pertama mengenai variable dependent sama independen. Jadi seperti yang dikatakan Pak Muklis tadi, ya, bahwasanya kalau bicara signaling teori harus terkait dengan investor pasar modal. Padahal skripsimu nggak ada hubungan dengan investor pasar modal kan kinerja, ya kecuali harga saham ini. Harga saham itu refleksi dari preferensi investor pasar modal atau menggambarkan keputusan dari investor pasar modal harga saham itu. Ya. Jadi keputusan investor tentu saja ada apresiasi dia dan perusahaannya.
juga Iya. sesuatu yang dikerjakan oleh perusahaan. Nah, itu yang pertama. Jadi terus saran saya sih sebaiknya harga saham aja. Yang kedua Iya. ya, kalau kamu kaitkan kualitas laba dengan kinerja itu nggak tepat deh. Karena kan muter-muter situ ya variable. Ya, ketika kualitas laba terhadap harga saham. Ya, ada reaksi investor terhadap kualitas laba itu. Ya, bagaimana dampaknya? Juga GCG itu kalau ke kinerja ya ada yang menerapkan seperti itu ya. Tapi karena kamu pakai variable kualitas laba sebaiknya agak sama aja. Sama. Itu yang harus disampaikan juga. Kemudian yang berikutnya lah mengenai latar belakang. Latar belakang itu kamu Novena udah oke ada sebagian, tapi empirical gap ini masih sedikit. Hanya satu penelitian kamu empirical gapnya. Oh Itu iya. belum pas itu. Kan kamu banyak banget variabel kemudian. Belum kualitas laba. Bagi di dalam GCG-nya kamu mengacu beberapa 4 variabel. Dan itu kamu harus kutip itu jurnal saya tentang GCG itu. GCG kutip di situ ada apa di untuk ulasan teoritik kamu bukan ada sejarah sedikit ya. Iya. Dan ada beberapa pendekatan dan pengukuran GCG itu ada di situ. Ya. Jadi itu harus kamu catat ya. Kemudian mengenai tinjauan teori ya, teori yang perlu kamu perbaiki lah. Menurut saya seperti ini ya. Jadi pertama seperti Pak Mukis tadi itu ya. Kalau lebih bisa independennya rubah harga saham. Yang kedua dalam menjelaskan kan di teori itu ada ada tiga mungkin kelas teorinya. Pertama grand teori, yang kedua apa middle teori, yang ketiga applied teori. Kalau grand teori itu teori yang bisa menjelaskan hubungan ekstrak OY, itu penting. Itu nggak bisa ditawar itu, jadi jangan putar-putar. Kalau middle teori itu teori-teori yang sifatnya dia berdiri sendiri, misalnya kamu cerita tentang A, B, C, tapi kadang nggak mengaitkan A dan B gitu. Itu middle teori mungkin. Applied teori variabel kamu yang kamu gunakan dari konsepnya di masing-masing variabel kamu ceritakan. Di dalam teori itu pertama harus jelaskan konsepnya. Konsep itu dari berbagai sumber, jangan satu sumber. Dan kamu harus punya decision di situ, yang mana kamu pilih konsepnya. Dan kenapa gitu. Itu penting gitu. Kedua, dalam teori itu kamu jelaskan juga, di variabel ini mengukur gimana gitu. Dari berbagai pendekatan kamu cantumkan di situ, dan kamu pilih yang mana pengukuran itu ya. Di antara beberapa pendekatan, beberapa pendapat, pilih yang mana. Dan kenapa itu kamu pilih ya. Jadi bab 3 itu hasil kajian dari bab 1-2 terkait dengan dengan variabel dan sebagainya. Jadi bisa di bab 3 itu kalau bicara variabel, definisi variabel tiba muncul tanpa dikaji di bab 2. Ya. Itu yang salah di IBS, saya diam aja tuh ya. Karena macam-macam itunya alirannya. Tapi kalau saya dengarkan cukup bagus lah ya. Jadi jangan ujuk-ujuk ada pengukuran variabel di bab 3, di bab 2 nggak disinggung sama sekali. Ada konsep variabel di bab 3, ya. Tapi di bab 2 nggak disinggung sama sekali. Ya. Itu kan bahaya. Itu. Dilepas saja. Di 1-3 itu terkait. Ya. Dan juga di bab 2 itu menjelaskan efek teori terkait masuk variabel itu. Nah, kamu itu menjelaskan juga apa arti dari pengukurannya itu. Ya. Selama ini kalau Maisa melihat hasil penelitiannya, itu ditanya arti
Rumus nggak ngerti itu, bolak-balik itu. Karena apa? Karena di bab 2-nya lemah sekali itu. Ya. Dia nggak ngerti filosofi dari variabel itu, nggak ngerti dia sama sekali. Pengukuran nggak ngerti sama sekali. Kenapa? Karena dia nyontek jurnal yang berupa ringkasan hasil laporan penelitian. Itu kamu tuh nyontek jurnal semua itu sila itu di bab 2 itu. Bukan berusaha mencari sumber-sumber yang ada di buku dan jurnal lebih dalam. Jadi akibatnya itu ada aplik teori kamu nggak ada rujukan malah, nggak ada referensi. Coba lihat lagi itu. Aplik teori nggak ada referensi itu bahaya juga itu. Ya. Itu penilaian. Kemudian juga terakhir mengenai penelitian sebelumnya itu ya, kamu kan langsung ke tabel itu. Tanpa ada penjelasan apa-apa ya. Jadi 2 aliran juga ini. Ada langsung tabel. Kalau saya nggak mau langsung tabel, saya suruhkan mahasiswa itu menjelaskan setiap penelitian sebelum itu, setiap satu orang satu paragraf. Supaya ada menjelaskan penelitiannya apa, sampel di mana, juga berapa, tempat di mana, kapan, apa yang terjadi, terus variabelnya, sebutkan semua, seperti apa, aplikasinya apa, singkat aja, satu linia biasa seperti itu. Tapi itu ringkasan dari penjelasan itu. Kamu kan langsung tabel. Saya pikir kalau saya naik bab 1 itu, latar belakang bikin tabel juga itu. Penjelasan. Nanti di bab 2 tentang kajian teori mungkin tabel juga usaha penjelasan. Sama identik seperti itu sebenarnya. Jadi sebelumnya langsung tabel. Tabel itu ringkasan, bukan nggak ada penjelasan di tabel. Maka tabel yang panjang, ringkasan aja. Ya, pinter-pinter aja. Bikin tabel bukan membuat penjelasan. Ya. Tabel itu summary kan penjelasan. Ya. Atau di tabel yang summary itu ada dijelaskan. Jadi, mulai di tabel kan summary. Orang nggak ngerti tabel. Dijelaskan. Atau dijelaskan, nanti diringkas di tabel. Bisa seperti itu. Tapi kalau tabel aja dijelaskan macam-macam, oh itu bisa berhalaman-halaman tabel. Dan tabel itu maksimal 1 halaman. Ya, bisa 1 halaman. Kalau nggak bikin tabel berikutnya. Seperti itu. Jadi itu yang sampaikan, dan di tabel itu juga ringkas apa? Di tabel penjelasan itu ringkas. Kalau pertama itu nama peneliti dan tahunnya cuma usah judul. Ngapain judul, kan ada di tabel pustaka. Ngapain judul penelitian itu? Ya, bikin panjang isi aja. Dan yang variabel, variabel oke lah. Tapi variabel itu yang singkat aja, yang panjang. Ya. Kemudian yang seperti yang sebelumnya, seperti apa? Singkat juga, pointer aja, poinnya, yang ada penjelasan. Jadi pointer tahu kan, misalnya dia ke sekolah itu pointer. Tapi kalau penjelasan, si Amir pergi ke sekolah. Nah, itu. Tapi kalau pointer itu ke sekolah dengan Amir, itu kan pointer. Beda pointer itu kalau memang nggak sempurna itu pointer. Misal ke Padang itu pointernya. Jadi siapa yang ke Padang? Ada penjelasan. Misal Mbak Vina pergi ke Padang, pointernya ke Padang, nggak apa-apa. Nama juga di tabel harus dijelaskan. Ya. Saya ringkas ya. Jadi cara teknik bikin tabel. Ya. Itu jadi panjang sekali berhalaman, karena juga nggak setiap halaman itu nggak ada lagi judul tabel, hilang sama sekali. Ya. Itu usahakan. Jadi maka ada penjelasan. Ya. Dan itu juga harus kamu campur juga, dan itu dikerjain hipotesis ya. Hipotesis itu kan pijakannya based on-nya lah grand theory sama penelitian sebelumnya. Ya, sebelumnya. Pijakan 2 itu. Nggak ada lagi yang 2 itu. Ya. Kalau grand theory-nya lemah, hipotesis cukup berpengaruh, jangan itu positif ya. Grand theory lemah nih, ya. Jangan yakin negatif positif. Apalagi penelitian sebelumnya banyak negatif, banyak positif. Ya. Jangan direkayasa. Rekayasa hipotesis seolah dia positif. Hipotesis itu seolah positif, diambillah penelitian sebelumnya yang positif, negatif dibuang. Bila grand theory yang positif, yang pernyataan yang menyatakan negatif dibuang, itu jangan. Ya. Jangan. Ya. Ini kalau bisa kamu masukkan boleh ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi misal banyak ilmu di akuntansi, di manajemen, itu grand theory lemah semua itu. Yang kuat itu ilmu ekonomi, fisika, matematik itu kuat. Tapi grand theory yang akuntansi, manajemen, itu kan lemah, sesuatu berubah. Berubah karena efek sosial, perilaku sosial manusia, kan seperti itu.
berubah terus. Jadi jangan yakin, ya. Yakin. Ya. Itu bisa diturunkan dalam bentuk rumus matematik. Kalau saya dulu di ekonomi D1, D3, saya kan, kalau saya bisa membuktikan rumus matematik, dia positif, saya yakin positif positif. Tapi sepanjang dia bisa dimatematikan, nonsen lah positif negatif itu. Ya, saya Ya. banyak sekali seperti itu. Di akuntansi dia menyimpulkan masalah. Itu penyakit akuntansi menyimpulkan masalah. Kalau rumit, udahlah negatif aja. Itu. Bilang aja tidak relevan itu akuntansi. Ya. Pikirnya tidak mau berumit, yang simpel aja. Jadi tolong kamu tambahkan lagi, kamu kan ada grand teori. Kenapa nggak dipakai dalam merumuskan hipotesis? Ya, ya jelas grand teori kamu itu kalau kamu pakai signaling teori harus dependenmu diganti itu harga saham. Kalau enggak signaling teori dihapus. Ya. Dihapus, itu nggak nyambung itu. Ya. Jadi itu ya. Jadi terus juga di yang based on hipotesis dari pilih sebelumnya, tolong kamu sinkronkan. Jadi ada hubungan bab 1 dan 3. Di bab 1 waktu saudara kamu menyatakan empirical gap, misal si A, si B, si C. Nah, si A, si B, C itu muncul di penelitian sebelumnya di bab 2. Jangan muncul namanya. Kalau muncul namanya berarti sama aja kamu kurang mabuk bikin skripsi itu. Ya. Pendekar mabuk itu. Udah waktu nyusun hipotesis, waktu based on hipotesis empirical gap, penelitian sebelumnya, itu muncul juga nama yang dari bab 2 itu. Jangan nggak muncul. Itu mabuk juga namanya. Itu banyak banget tuh yang di skripsi mahasiswa. Ini sekali ini saya ngomong agak lumayan lagi mood saya nih. Ya. Biasa saya biarkan aja tuh. Malas ngomong ya. Itu tolong seperti itu ya tesis tuh. Jadi buat itu enak. Jadi kalau ditanya sama dosen, kenapa itu semua itu? Kamu kuat grand teorinya. Sebelumnya. Betul sebelumnya nggak jelas grand teori, nggak jelas, nggak kuat, nggak positif negatif. Jangan berani bilang positif negatif. Ya, pengaruh aja. Gitu ya. Kalau ekonomi sebenarnya negatif positif. Karena pasti itu. Semua variabel ekonomi itu bisa diatur. Bagi politik masuk ke situ. Ya. Si bisa diatur, suku bunga bisa diatur, apa nggak bisa diatur di kebijakan ekonomi? Bisa diatur semua. Ya. Tapi kalau ini kan pasar nih, pasar bebas di bursa itu. Sulit tuh ngatur variabel. Ya, sulit sekali. Ekonomi gampang mengatur variabel. Ya. Maka ilmu ekonomi itu kalau memahami matematik, ya semua sudah diatur lah. Ya. Diatur. Statistik itu sudah bisa diatur. Ya. Itu ya. Kemudian yang terakhir, ini juga apa model regresi simbolnya coba dipecek lagi. Dependen harus pakai IT juga, dependent variable pakai IT ya. Dependent variable pakai IT. Cek lagi ya. Nah, terus juga data besar kamu belum urut tuh ya nama ini ya, W di atas kadang J, A di bawah belum urut ya. Coba cek lagi Fadilatul ya. Iya, Pak. Catat ya, saya nggak catat loh. Jadi saya lupa apa yang saya sampaikan. Terus yang kedua itu kalau kamu referensi jurnal saya tentang GCG ya. Iya. Betul. Mungkin punya Mbak Vina sama Pak Mukis juga harus referensi itu. Karena filosofi gini loh ya. Kamu itu mencari referensi dosen lain. Terus kamu nggak ngomong referensi. Kamu nggak percaya sama dosen IBS ya? Percaya nggak? Saya, Pak. Ah, itu referensi dong. Jadi kalau gue percaya sama dosen IBS, ada referensi dosen IBS. Minimal yang kita bertiga ini. Ya. Karena itu mengangkat akreditasi. Ya. Itu ya Fadilatul ya. Kau kasih tahu teman-temanmu lain supaya nggak sering sama ngomong gini di ujian. Kalau temanmu kalau uji sempro, perhatikan siapa aja yang ujinya. Cepat rubah referensinya. Cepat tambahkan referensinya. Kalau uji Pak Mukis, Vina, saya di 3 harus ada itu. Ya. Sudah namanya. Cepat kau rubah. Ya. Itu teman-teman lain ya. Setahu lah. Jangan referensi. Dulu saya agak segan ngomong ini. Sekarang agak segan lagi saya ngomong ini ya. Karena implikasi juga bagi kemajuan IPS. Dulu saya malas ngomong ya.
kau tuh referensi dosen EBS saya nggak mau lagi, saya buka aja karena memang harus seperti itu. Kamu lihat aja dosen ke kampus lain itu instansi ribuan itu, kan dari mahasiswanya. Ya, misal kalau terus kata 300, ya, terus orang sudah minimal 100 orang, setahun 200 orang referensi instansi 200 orang tuh. Setelah 10 tahun udah 2000, maka ribuan itu. Di kampus PTS lain itu kalau udah umurnya 30 tahun ribuan stasinya. Mana ada yang stasi 300. EBS kamu lihat itu stasinya. 20, 30, 100, aduh ya. Karena malu-malu ngomong ke mahasiswanya bilang stasi saya. Nah, itu saya nggak malu-malu sih. Di malu-malu juga apa-apa lah ya. Ya. Ngomong aja. Terus buku saya juga ada tuh, buku beresiko, buku apa? Buku perbankan ada bahasa Inggris. Itu kamu referensi juga tuh. Ya. Kasih aja. Semua pengarang ABS masih terus ABS wajib kamu referensi. Meskipun nggak ada kaitan dengan itu, tapi bisa ada definisi segala macam. Itu Mbak ya. Kalau itu aja Mbak Vina sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sparta atas masukannya. Ini saya sempat nyatat lumayan banyak nih ya. Ada 11 yang saya catat, nanti bila saya akan bagikan ini. Untuk Pak Muklis juga ada 4 poin ya saya catat, nanti akan diperbaikin. Jadi apakah masih ada masukan lagi dari Pak Muklis, Pak, sebelum saya tutup? Saya minta pendapat dari mahasiswanya, sudah mahasiswa merespon. Oh iya, baik Pak. Nggak, dari Pak Muklis nggak ada. Dila, gimana masukan dari Pak Sparta dan Pak Muklis sanggup untuk menyelesaikannya menjadi skripsi? Coba Dila. Ya Bu, sebelumnya terima kasih banyak buat Pak Sparta dan Pak Muklis atas masukannya untuk skripsi saya. Untuk kedepannya saya sanggup untuk menambahkan yang sudah disarankan oleh Pak Muklis dan Pak Sparta. Pak Sparta dan Pak Muklis akan ada yang masih disampaikan? Kalau bisa berpikir secepatnya, padahal kamu kalau udah terlambat nih. Iya. Dan kalau bisa bab 4 itu 1 bulan selesai sekarang, jadi akhir September udah selesai bab 4-nya. Ya. Iya Pak. Jadi kalau September udah selesai, ujian di awal Oktober masih bisa, tapi sudah November ya. Kalau nggak punya tekad nggak akan lulus kamu ya. Kan sayang tuh skripsi itu cuma 6 SKS. Gara-gara skripsi kamu nggak jadi sarjana, sayang banget tuh ya. Kamu udah 144 SKS, 100. Kalau 146 kan 140 SKS sudah lulus. Masa gara-gara 6 SKS nggak jadi sarjana itu sama yang konyol itu. Insya Allah lah Pak dikejarkan jadi sama janganlah Dila. punya tekad lah. Itu kan Ya. selesai lah. Ya. Dila ya, tekad ya, selesaikan secepatnya. Sebagian data sudah diambil sih sama Dila kemarin ini Pak, cuman sempronya tertunda karena kondisi saya belum memungkinkan gitu ya. Mohon maaf ya Dila ya. Oke, berarti seminar proposal ini sudah memberikan masukan kepada Dila. Dan Dila ingin meminta izin Bapak dan Ibu Mas Sparta dan Pak Muklis saya untuk menjadikan seminar proposal ini jadi skripsi ya Pak Sparta dan Pak Muklis. Oke. Baik Dila, ini sudah disahkan dan silakan Dila lanjutkan menjadi skripsi secepatnya. Pak Sparta kasih batas waktu sampai akhir September, tapi jika Dila bisa menyelesaikan lebih cepat itu lebih baik ya. Itu aja. Oke. Dengan berakhirnya seminar proposal ini, maka saya akan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak kepada Pak Muklis dan Pak Sparta. Selamat bekerja bagi Dila. Kita ketemu lagi maksimal akhir September ya Dila. Sesuai janji kamu dengan Pak Sparta. Ya Bu. Oke. Terima kasih banyak Pak Muklis. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Muklis. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, izin live. Ya, silakan Pak Muklis. Terima kasih Pak. Ya. Meet ya Dila ya. Nanti minta rekamannya ke Mbak Ayu dan kemudian saya akan kirimkan notulen barusan. Ya, itu aja. Oke, Pak Sparta, sampai Terima kasih banyak, Vin. Ya, sampai Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat Makasih sembuh, Vin. Pak Cepat Aju sembuh ya. ya. Iya Pak, amin. Ini mau kontrol Pak ke rumah sakit. Pamit ya. Iya, Bu. Nggak foto lu. Kasih banyak Pak Sparta. Duluan ya Pak Beliau. Pamit dulu. Ya.